Jadi sebelumnya kita sudah membuat rangkaian power supply. Nah, untuk pada video ini akan membuat rangkaian power supply dengan menggunakan microcontroller ESP32 dan DHT11, menggunakan DHT11. Nah, pada rangkaian ini menggunakan output tegangan 220 volt, lalu diturunkan oleh trafo menjadi tegangan 9 volt. Pada 9 volt ini diubah arusnya dari tegangan asli menjadi tegangan DC, kemudian menggunakan dioda bridge. Ya, di sini distabilkan arus DC menggunakan kapasitor polar. Kapasitor polar agar harusnya itu stabil dan tegangannya masuk untuk menyimpan kapasitor itu sendiri. Lalu karena frekuensinya itu masih kurang stabil, maka akan distabilkan dengan kapasitor non-polar seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, untuk fungsi dari kapasitor non-polar itu menjadi menstabilkan tegangan menjadi sebagai filter pasif pada frekuensi. Pada rangkaian ini kita juga menggunakan regulator 7805 yang nantinya juga setelah tegangan 9 volt itu ada kapasitor non-polar untuk rangkaian pasifnya. Pada rangkaian ini juga kita membutuhkan potensiometer yang nantinya tegangan tersebut akan diatur oleh potensiometer secara maksimal ataupun angka yang minimal. Filter aktif itu sudah ada pada rangkaian PSU-nya. Kami lalu mengambil DC 5 volt konstan karena kalau pakai 9 volt atau mengambil beban dari op-amp ini ISP tidak kuat mengangkatnya. Kalau misalnya pakai 9 volt dia akan berlebihan tegangannya, bisa merusak dari ISP-nya itu sendiri. Maka kita mengambil tegangan konstan yang dengan regulator 7805 yang nantinya akan mensuplai ISP. Dari ISP ini kita akan membuat programnya itu sendiri. Logikanya bagaimana cara membaca sensor DHT11 ini menjadi digital yang akan dibaca lewat handphone. Kita akan mengoneksinya itu dengan berbentuk billing. Nah, billing itu sendiri mempunyai fungsi untuk mengkoneksikan ESP32 ini ke smartphone dari jaringan WiFi. Lalu nantinya sensor akan bekerja dan mengirimkan data ke ISP. Dari ISP ini dia menggunakan jaringan nirkabel mengirim data ke arah billing yang sudah disetting programnya. Nah, dari situ kita sudah bisa membaca suhu dan kelembabannya. Ini percobaan rangkaian menggunakan aplikasi yang digunakan yaitu billing. Nah, pada layanan tertera itu ada suhu dan kelembapan.